Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan tokoh pengencorot kita yang bernama Song Gi-ha. Ia adalah seorang pria yang sangat rajin bekerja dan memiliki seorang pacar yang bernama Yong Yun. Ketika pulang bekerja, Song menelpon pacarnya dengan tujuan ingin memberikan hadiah kepadanya. Akan tetapi, sang pacar malah mengabaikan Song dan menutup telepon darinya. 내가 짐 싸는 거 도와. Karena penasaran, ia pun segera pergi ke kosan Yong Yun. Dan setibanya di sana, ia mendengar suara pemersatu bangsa yang membuat dirinya semakin penasaran. Saat masuk ke dalam, ia melihat Yong Yun yang ternyata sedang asik bergenjot ria dengan pria lain. Seketika, hati Song Gi pun menjadi hancur lebur berkeping-keping. Keesokan harinya, terlihat Song yang masih galau di atas tempat tidur. Kemudian datanglah seorang temannya yang bernama Dong Chol. Melihat temannya yang sedang galau, Dong pun mengajaknya pergi minum-minum di sebuah bar. Di sana, Song menceritakan bahwa ia telah diselingkuhi oleh pacarnya. Mendengar hal itu, Dong pun berusaha menghiburnya agar ia cepat move on. Ketika hendak pulang, Song dihampiri oleh Yong Yun di tengah jalan. Nah, di sini ia mengembalikan semua barang pemberian dari Song dan segera pergi meninggalkannya. Sejak itu, Song resmi menjadi Jones alias jomblo ngenes. Keesokan paginya, Song mendengar suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dan setelah dibuka, ia melihat seorang cewek cantik di hadapannya yang bernama Seyong. Lalu, ia meminta bantuan Song untuk membawakan kopernya. Setelah berkenalan, usut punya usut, ternyata Seyong ini rupanya adalah tetangga barunya. 이 창고 아닌가? 잠깐 있을 거라 괜찮아요. 저는 성기하입니다. Sebelum kembali ke rumah, tak diduga oleh tukang parkir manapun, Seyong malah mengajak Song Gi untuk dinner bersama sebagai ungkapan terima kasih. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sana terlihat Song yang sedang dinner bersama Seyong. Mereka berbincang sambil minum-minum dan Song Gi juga menceritakan bahwa ia telah ditinggal pergi oleh pacarnya. Lalu Seyong mengatakan bahwa ia akan menemani dan hidup bersama dengan Song. Namun semua itu hanya dalam waktu 3 minggu saja. Mendengar ucapan dari Seyong, Song pun menganggap jika ia hanyalah bercanda karena mabuk. Akan tetapi sekali lagi Seyong meyakinkannya bahwa ia akan melakukan apapun agar bisa membuatnya senang. Dan benar saja, saat kembali ke kamar, Seyong menelponnya dan mulai menggoda Song lewat video call hingga ia mengira jika itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah menyadari semua itu bukanlah mimpi, dengan muka mesumnya ia auto meluncur ke kamar Seyong. Tanpa banyak bacot, ia pun langsung menerkam tubuh Seyong yang diakhiri dengan penggenjotan. Mantap. Keesokan paginya, Song mengawali harinya dengan melihat pemandangan indah dari tubuh Seyong yang sedang olahraga. Mengetahui hal itu, kemudian Seyong mengajaknya mandi bersama. Tanpa pikir panjang, dengan segera Song menyusulnya dan ia pun kembali merasakan goa kenikmatan tetangganya. Bangke. Setelah itu, mereka pergi jalan-jalan dan menghabiskan waktu berdua layaknya sepasang kekasih. Hingga tibalah di malam harinya, mereka makan bersama di sebuah restoran. Dan saat Seyong menyantap makanannya, Song malah terpana dengan bibirnya yang seksi. Hingga ia menjatuhkan sendoknya dan saat mengambilnya, ia malah semakin nafsu dengan penampakan di dalam rok Seyong. Kampret.
Sementara itu, Dong yang sedang bersama pacarnya kebetulan lewat di depan restoran dan melihat pemandangan yang menjejukkan jiwa. Dengan kampretnya, ia langsung menyuruh pacarnya pulang dan segera menghampiri temannya di dalam. Lalu ia bertanya kepada Song siapakah wanita yang bersamanya ini, dan langsung dijawab oleh Seyong bahwa ia adalah pacar Song. Namun Dong tidak mempercayai hal itu dan terlihat ia sangat ingin menggenjotnya yang kemudian membuat Song mengusirnya dari sana. Setelah kembali dari toilet, Seyong mulai merayu Song lagi dengan memberikan bungkus perkakasnya yang membuat Song tidak dapat lagi menahan amukan otongnya dan mereka pun menutup malam itu dengan permainan outdoor. Mantap. Sejak inilah mereka semakin menggila akan penggenjotan yang membuat mereka bergenjot ria di mana saja dan kapan saja. Anywhere, anytime. Bangke. Singkat cerita, Song kembali teringat dengan perkataan dari temannya yang dimana Seyong tiba-tiba datang di kehidupannya dan ia juga rela melakukan apapun untuknya. Karena rasa penasaran yang bergejolak, akhirnya Song bertanya kepada Seyong, akan tetapi tidak menemukan jawabannya. 전에 살던 동네는 우리 어디야? 유통기한은 3주야. Lalu saat di perjalanan, tak diduga oleh preman manapun, Songgi kembali bertemu dengan mantan pacarnya. Dan di sini mereka sedikit terlibat cekcok yang membuat Seyong tersinggung dan pergi dari sana. 성기야가? Singkat cerita, di malam harinya Dong mengajak Song dan pacarnya minum bersama. Faktanya tujuan Dong ini hanyalah untuk merayu Seyong yang membuat Song cemburu dan mengusirnya pulang. 먹으려면 다 먹었어. 우리는 술 마셔. 빠요. 이게 좋더만. Keesokan paginya, Seyong kembali mencoba merayu Song dengan cara mengelus otongnya. Namun apes, ia salah sasaran dengan mengelus otong Dong yang semalam entah masuk dari mana. Seketika suasana pun menjadi kacau dan Song bertengkar lagi dengan pacarnya. 아 언제까지 그럴 건데? 쪼잔하긴 진짜. 그만 손해야? 그래. Berkat kekuatan cinta yang membara, mereka pun kembali berbaikan dan langsung melakukan penggenjotan. Mantap. Singkat cerita, di malam harinya, Song yang masih penasaran dengan Seyong akhirnya memutuskan untuk menggeledah kopernya. Dan di sini ia menemukan sebuah benda yang bertuliskan D-12. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya dan Seyong sudah menunggu dengan pizza kesukaannya. Karena rasa penasaran yang membara, Song kembali bertanya kepada Seyong tentang identitas aslinya. Dan akhirnya Seyong mengatakan bahwa ia berasal dari masa depan. Mendengar hal itu, Song pun merasa jika perkataan Seyong tidak masuk akal dan mereka kembali bertengkar. 나는 과거에서 왔다 그러면. Tak diduga oleh maling manapun, ternyata Dong telah mengintip mereka sejak awal dari balik jendela. Melihat hubungan mereka yang sudah retak, lalu Dong menyusun rencana busuk dengan menelpon Yong Yun untuk membawa Song ke hotel. 주소 보내줄게. Ia juga mengajak Seyong pergi minum-minum dan setelah oleng, ia membawa Seyong ke hotel untuk merasakan keindahan goanya. Sebelum melancarkan aksinya, tiba-tiba Seyong terbangun dan menendangnya hingga ia terjatuh pingsan. 동철 오빠? Sementara itu, Song yang sudah tersadar tiba-tiba terkejut melihat mantan pacarnya. Seketika ia pun meninggalkan tempat itu, namun ia malah bertemu dengan Dong dan Seyong di depan lift. Sontak hal itu membuat Song meluapkan emosinya kepada Seyong. 하고 그러면 하는 것도 똑같을 거야. 그래, 해픈 여자. 다 끝이야. Dan lagi-lagi berkat the power of love, mereka pun kembali berbaikan dan Songgi mengajak Seyong pergi berenang. Karena sudah tak tahan, mereka pun langsung melakukan permainan outdoor. Sementara itu, Dong dan Eun yang melihat mereka tidak mau kalah, mereka juga langsung melakukan permainan indoor.
Singkat cerita, saat Song sedang berjalan menuju minimarket, ia bertemu dengan wanita yang mirip dengan Seyong. Wanita itu bernama Jo-hee. Dan saat Song menarik tangannya, ternyata Jo-hee tidak mengenalnya. Karena penasaran, akhirnya Song menemui Seyong dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Nah, di sini Seyong menjelaskan bahwa wanita itulah yang akan menjadi jodoh Song di masa depan. Dan Seyong juga mengatakan jika besok adalah hari terakhirnya bersama dengan Song. Mendengar hal itu, Song pun menjadi galau. Keesokan harinya, saat terbangun, Song melihat Seyong yang sudah tidak berada di rumah. Lalu dengan perasaan sedih, ia pun keluar mencarinya dan berhasil menemukan Seyong. Sebelum berpisah, Song mengatakan bahwa ia sangat mencintai Seyong. Dan untuk yang terakhir kalinya, mereka pun langsung melakukan penggenjotan yang diakhiri dengan air mata. Keesokan harinya, Song mencari Jo-hee, namun tidak berhasil menemukannya. Dan saat bekerja, tiba-tiba datanglah seorang pegawai baru wanita yang ternyata adalah Jo-hee. Terlihat Song begitu senang melihat jodohnya yang sudah di depan mata. Kemudian tak berselang lama, rekan kerjanya menelpon untuk meminta bantuan Song mengangkat barang. Namun naas, ia malah tertabrak mobil saat hendak menyeberang. Alhasil, Song pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dan di sana terlihat Jo-hee yang tak kuasa menahan air matanya. Padahal ia baru saja mengenal Song. Dan tak diduga oleh dokter manapun, ternyata Jo-hee teringat masa lalunya yang telah ia lewati bersama dengan Song. Di akhir film terlihat Song yang sudah keluar dari ruangan operasi. Lalu Jo-hee menghampirinya dan berkata bahwa ia telah mengingat semua kenangan masa lalu mereka berdua. Sejak itu mereka hidup bahagia bersama dan menutup film ini dengan permainan outdoor. Kampret. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next video dan ciao.